Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah tabaraka wa ta'ala wa khairal huda huda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya alhamdulillah, ya pertama-tama kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala baru saja memberikan kemudahan ya kepada kita semua ya untuk beribadah, yaitu berupa sholat maghrib berjamaah dan sholat ba'diyah ya 2 rakaat. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih melimpahkan ya, mencurahkan nikmatnya yang sangat-sangat banyak pada kita pada hari ini ya. Ya, diantaranya nikmat waktu sehat ya, nikmat waktu luang, ya nikmat makan minum, ya kemudian nikmat berpakaian, ya nikmat belajar dan lain-lain nikmat yang sangat banyak. Ya, nikmat yang sangat banyak, nikmat bernafas, ya nikmat kesehatan, itu semua nikmat ya, rezeki yang Allah masih curahkan kepada kita sampai pada hari ini. Dan juga termasuk nikmat Allah yang sangat besar juga adalah hari ini kita bisa hadir ya di dalam majelis kita ini ya. Dan juga nikmat yang masih kita rasakan, nikmat yang paling besar, yaitu nikmat di atas Islam, ya nikmat di atas iman, ya nikmat di atas sunnah, nikmat menjalankan sunnah. Kalau seandainya nikmat-nikmat yang awal tadi kita sebutkan tidak ada dan hanya tersisa nikmat di atas Islam dan nikmat di atas iman dan nikmat di atas sunnah, itu udah cukup bagi kita ya. Ya, itu udah sangat besar sekali nikmat yang kita peroleh. Ya, nikmat yang kita peroleh pada hari ini. Dan wajib bagi kita ya untuk bersyukur, ya mensyukuri nikmat-nikmat yang sangat banyak tadi ya, yang sangat besar tadi yang kita rasakan. Tidak semua orang bisa merasakan nikmat-nikmat ini ya. Banyak di antara saudara-saudara kita yang terbaring sakit, ya banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa makan, tidak bisa minum. Ya, ini wajib bagi kita semua untuk mensyukurinya. Yaitu dengan cara belajar, ya dengan cara mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala.
Ya, insya Allah hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari pembacaan kitab Aqidatus Salafi Ashabil Hadithi karya Al-Imam Abu Usman As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dengan syarahnya saya ambil dari syarahnya Asy-Syaikh Rabi', ya, Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah ta'ala. Kita masih dalam bab Al-Ba'tsu ba'dal maut, ya, kebangkitan setelah kematian. Ya, kebangkitan setelah kematian. Penulis telah menjelaskan ya bahwasanya Ahlus Sunnah ya mengimani akan adanya kebangkitan setelah kematian. Ya, dan itu pada hari kiamat nanti. Dan juga termasuk mengimani semua yang Allah dan Rasulnya kabarkan ya tentang perinciannya, tentang kejadian-kejadian yang terjadi ya pada hari itu ya, tentang ketakutan, kekacauan yang terjadi pada hari kiamat. Dan juga penulis telah menjelaskan bahwasanya keyakinan tentang al-ba'tsu ba'dal maut ini, ya, kebangkitan setelah kematian, itu juga diimani oleh agama-agama lain, ya, diimani oleh agama-agama lain, dan termasuk firqah-firqah sesat juga mengimani akidah ini. Adapun perinciannya nanti mereka berbeda di dalam perinciannya. Ya, kita lanjutkan syarah dari Syekh Rabi'. Beliau membawakan hafizallahu ta'ala, membawakan firman Allah ta'ala, yauma tamurus sama'u maura. Ya, pada hari langit itu diguncangkan, ya, diguncangkan dengan seguncang-guncangnya, ya, seguncang-guncangnya. Kata beliau, ahwalun fiha zar'un wa fiha khaufun wa fiha ahwalun. Ya, pada hari kiamat, pada hari tersebut ada ketakutan, ya, ketakutan, kegelisahan yang sangat banyak. Ya, diantaranya digoncangkan langit itu ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un adim. Sesungguhnya hari kiamat adalah sesuatu yang sangat besar, ya, adim, yang sangat besar. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala di sini yang belajar ilmu nahwu ya, memakai sigoh mubalaghah. Ya, adim, besar. Besarnya ini bukan sekedar besar, sangat-sangat besar kejadiannya. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari tersebut engkau akan lihat wanita yang menyusui, ya, itu lalai dari yang ia susui. Ya, lalai dari bayi yang ia susui. Ya, dimana ketika di dunia kalau ada wanita menyusui itu luar biasa gelisahnya kalau terhadap anaknya yang sakit ya. Tapi nanti di hari kiamat, ya, nanti di hari kiamat sampai ya, saking ketakutannya, termasuk ibu-ibu yang menyusui ya, itu saking ketakutannya itu lalai dengan anaknya sendiri. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Ya, dan nanti setiap yang hamil akan mengeluarkan hamilnya, ya, akan melahirkan. Ya, orang kalau ketakutan itu kan apa? Ada yang kencing ya. Ya, ada yang sampai kencing enggak kerasa. Ada yang apa lagi? Berak enggak kerasa. Saking ketakutannya. Ya, saking ketakutannya. Nah, nanti ada ibu-ibu yang hamil ya, itu sampai enggak ngerasa dia melahirkan. Padahal sakit ya. Sakit yang paling sakit yaitu apa? Wanita ketika melahirkan. Ya, sakit di puncak sakit adalah wanita ketika melahirkan. Ini sampai enggak kerasa. Ya, sampai enggak kerasa. Wa tarana sasukara wa ma hum bisukara. Engkau akan melihat manusia pada hari itu dalam keadaan mabuk, wa ma hum bisukara, padahal mereka enggak mabuk. Tadi digoncang-goncang gitu. Ya, digoyang-goyang ya nanti ya. Buminya berhamburan, gunung-gunung berhamburan ya. Walakinallaha azaballahi syadid. Ya, padahal mereka enggak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangatlah pedih. Kemudian kata Syekh Rabi,
ayatun katsiratun jiddan tatahaddatsu 'anil ba'tsi wa ma fihi min ahwalin wa ma fihi min umurin 'azimatin. Ayat-ayat yang banyak sekali yang menceritakan tentang kebangkitan dan apa yang terjadi, kejadian-kejadian berupa ketakutan-ketakutan, kekacauan-kekacauan, perkara-perkara yang besar terjadi pada hari itu. Tawatara dzikruha fil Qur'ani was sunnah. Ya, sangat banyak, sangat mutawatir penyebutannya di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Karena inilah penulis yaitu Al-Imam Abu Usman berkata tadi di dalam matannya, wa yu'minu ahlud dini wa sunnati bil ba'ti ba'dal mauti yaumal qiyamah. Dan ahlud din yaitu orang yang beragama dan ahlus sunnah itu mengimani akan adanya kebangkitan setelah kematian pada hari kiamat. Wa bi kulli ma akhbarallahu bihi subhanahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan mengimani semua yang Allah subhanahu dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam khabarkan. Ya, khabarkan. Kemudian kata beliau, fa kullu ma warada fil kitab wa sunnah, maka setiap yang datang di dalam Al-Qur'an dan sunnah, fima yata'allaqu bil ba'tsi wa ma ba'da, padahal pada perkara-perkara yang berkaitan dengan kebangkitan dan apa yang terjadi setelahnya, maka wajib mengimaninya. Ya, wajib mengimaninya. Li'anna Allah akhbara bidzalika wa rasulullahi akhbarana bidzalik. Karena Allah telah menghabarkan itu semua dan demikian juga Rasulullah telah menghabarkan kita akan itu semua. Wala nakunu mu'minina illa idza amanna bi akhbarillahi, dan tidaklah kita beriman, ya catat ya, dan tidaklah kita beriman, tidak dikatakan mukmin sampai kita mengimani khabar-khabar Allah dan membenarkan khabar-khabar tersebut. Wa amanna bi akhbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa saddaqana, dan mengimani khabar-khabar ya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib membenarkannya. Ya, karena Allah taala berfirman, wa man asdaqu minallahi haditsa. Ya, ini catat ya. Wajib mengimani akan adanya kebangkitan. Tidak beriman ya orang yang mengingkari hari kiamat, hari kebangkitan, meskipun dia sholat. Ya, meskipun dia sholat. Kalau dia mengingkari adanya kebangkitan, maka dia kafir. Kemudian kata Asy-Syaikh Rabi', qala al-musannif, berkata penulis yaitu Abu Usman, Al-Imam Abu Usman As-Sabuni, min ahwali dzalikal yaumi al-haq, ya, yaitu tentang ketakutan-ketakutan, ya, kekacauan-kekacauan yang terjadi pada hari tersebut, itu merupakan kebenaran, ya, hari yang pasti terjadi. Yaitu kata beliau, ay allati asyarna ilaiha fil ayatil lati dzakarna, itu kejadian-kejadian yang ketakutan-ketakutan pada hari tersebut, itu sebagaimana yang kami telah sebutkan, isyaratkan di dalam ayat-ayat yang tadi kita telah sebutkan tadi, ya, di dalam surat At-Tur, ya, surat Al-Hajj dan lain-lain yang tadi kita sebutkan. Wa ikhtilafi ahwalil ibadi fihi wal khalqi, dan juga kita wajib mengimani tentang perbedaan keadaan para hamba pada hari tersebut. Nanti berbeda-beda, ya. Berbeda-beda. Nanti ada yang ketika dikumpulkan nanti pada hari kiamat, kan nanti matahari mendekat, kemudian nanti bercucuran, ya, manusia keringatnya, kemudian nanti keringatnya itu ada yang sampai mata kakinya, bahkan ada yang sampai ke mulutnya, ya, ke mulutnya, itu tertenggelam dengan keringatnya, dan itu semua sesuai dengan amalan kita masing-masing. Kemudian kata Syekh, ya, minhum man huwa fi dhilli arsyillahi yauma la dhilla illa dhilluh. Di antara mereka, ya, nanti pada hari kiamat nanti, ya, ada yang berada di dalam naungan arsy Allah pada hari tidak ada pada hari di mana yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum, nanti ada 7 golongan, ya. Nanti akan disebutkan oleh penulis juga. Nanti ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, nanti ada 7 golongan, ya, di mana pada hari tersebut manusia kepanasan. Nah, nanti ada 7 golongan yang Allah naungi, ya, dengan naungan arsy-Nya.
ya dengan naungan arsy. Nanti akan disebutkan oleh Syekh Rabi. Wa minhum man huwa tahta harri syamsi wa shiddatiha. Di antara mereka ada yang di bawah teriknya matahari. Itadnu asyamsu fi dzalikal yaum. Ya, di mana matahari pada hari tersebut itu mendekat hatta la yakuna bainaha wa baina ru'usi an-nasi illa miqdaru mail. Ya, sampai ya jaraknya antara matahari dan di antara kepala-kepala manusia itu jaraknya sekitar 1 mil. Wa yakunu an-nasu fil irqi al-yawm ya fil irqi ka'annahum fi wadiyan. Ya, nanti keberadaan manusia ya di dalam keringatnya itu seolah-olah seperti mereka itu dalam banjir ya, dalam lembah yang penuh air. Wa minhum man yakunu al-irqu ila saqaihi. Di antara mereka ada yang keringatnya itu sampai betisnya. Wa minhum man yakunu ila rukbatayhi. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua lututnya. Wa minhum man yaljamuhu al-irqu iljaman. Di antara mereka ada yang keringatnya itu sampai seperti menutupi mulutnya, akhirnya sampai semulutnya, ya, sampai semulutnya. Wa yalhaquhum min al-ahwal wal faza wal qalaq ya ma yadfa'uhum ila raghbah ila takhallus min hadzal mauqif ar-rahib walau ila nar. Ya, bagaimana keadaan kita ya ketika itu ya? Ketika air itu mulai naik. Ya, air itu mulai naik, itu air keringat. Keringat itu mulai naik. Ya, air itu mulai naik sedikit apa? Ya, dengan keadaan panas, ramai. Ya, orang kalau udah kepanasan apa? Haus yang luar biasa. Ya, haus yang luar biasa. Bagaimana kita kira-kira keadaan kita gitu? Maka ketakutan yang luar biasa. Ketakutan yang luar biasa, ya, kekacauan yang luar biasa yang membawa mereka itu apa? Dia ingin agar supaya terbebas dari, ya, keluar dari keadaan seperti itu. Ya, keluar dari keadaan yang menakutkan tadi. Walau ilan nar. Ya. Meskipun apa? Masuk ke neraka, walaupun dibakar. Maksudnya apa? Kan terpikirnya, ya, daripada dia mati pelan-pelan atau ketakutan, ya, air mulai naik, mendingan dibakar sekali mati. Ya, mendingan dibakar sekali mati. Artinya dia saking ketakutannya. Ya, saking ketakutannya dia ingin mati dengan secepatnya. Ya, dia ingin mati dengan secepatnya dengan cara dibakar. Fayadhabuna ilal anbiya'i liyashfa'u lahum. Ya, maka ketika dalam keadaan ketakutan tadi, maka mereka mulai pergi mencari para nabi. Karena kepada hari itu manusia dikumpulkan ya dari awal sampai akhir. Mulailah mereka datang kepada nabi-nabi ya. Ya, mulailah mereka mendatangi para nabi ya, karena supaya untuk memberikan syafaat kepada mereka. Ya, memberikan syafaat kepada mereka. Syafaat itu apa? Permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diringankan hukumannya. Ya, itu syafaat. Ya. Jadi supaya nabi ini meminta kepada Allah, ya, agar manusia ketika itu diberikan keringanan. Ya kan dalam hadisnya seperti itu ya. Nanti Nabi SAW ketika ingin memberikan syafaat uzma, ya, beliau SAW itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau sujud lama seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Irfa' ra'sak is'al tu'ta." Gitu ya. Kalau ya, kama qala SAW ya. "Irfa' ra'sak is'al tu'ta." Angkatlah kepalamu, ya, mintalah niscaya engkau akan diberikan. Ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, angkatlah kepalamu, mintalah dan engkau akan diberikan. Kemudian nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam ya akan memintakan syafaat. Nanti ada yang pergi ke Nabi Ibrahim, ada yang pergi ke Nabi Adam. Nabi Adam memberikan uzur kenapa? Karena saya telah berbuat dosa ketika ini dan seterusnya. Pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim. Kemudian manusia pergi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga memberikan uzur, saya juga nggak bisa. Pergilah kepada Nabi Musa dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW
sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, lama sujud, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, ya, irfa' ra'sak is'al tu'ta. Hada, kemudian kata Syekh Rabi, hada makna qaulil musannif. Inilah makna dari perkataan penulis tadi, ya, yaitu apa? Perbedaan keadaan para hamba pada hari kiamat, ya, pada hari tersebut. Maksudnya nanti ada yang keringatnya sebetis, selutut, ya, kemudian nanti sampai ada yang ke sampai mulutnya. Kemudian kata beliau, fa fi dzalikal yaum, maka pada hari itu minhum man yu'adzab hatta fil mauqif, ya, di antara mereka ada yang disiksa, ya, falladhi, ya, maka di antara mereka ada yang disiksa, ya, mereka di antara mereka ada yang disiksa karena apa? Mereka tidak bayar zakat, ya, mereka tidak bayar zakat. Dahaban kana au fiddah, baik zakatnya itu berupa zakat emas atau zakat perak, ya, atau zakat perak. Au minal an'am, atau zakat binatang ternak, ya, atau zakat binatang ternak. Ini nanti akan disiksa, ya, nanti akan disiksa. Kama marra bina fil ahadits, sebagaimana yang berlalu, ya, di dalam hadis-hadis yang banyak, ya. Wa minhum man huwa fi rakha'in wa fi na'imin fi dhilli arsyillahi, ya. Nanti di antara mereka ada yang berada di dalam kesulitan, ada yang berada di dalam kenikmatan, ya, berada di dalam kenikmatan di naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka yang di dalam naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala nanti ada 7 golongan. Ya, jadi 7 golongan ini bukan pembatasan, ya. Ya, bukan pembatasan. Ya, jadi nanti ada 7 golongan yang Allah naungi mereka. Ya, yang Allah lindungi mereka di dalam naungan arsy-Nya. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti dikumpulkan di hari kiamat, matahari mendekat, tidak ada yang bisa dijadikan pelindung antara dirinya dan matahari, ya. Jadi semuanya berada di lapangan terbuka, tidak ada atapnya, ya, tidak ada atapnya. Maka ketika itu ada naungan, yaitu naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan ada 7 golongan yang berada di dalam naungan arsy-Nya tersebut. Ya, di sini saya akan bacakan 7 golongan tersebut, ya. Ya, hadisnya itu dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Nanti ada 7 golongan yang Allah akan naungi mereka di dalam naungannya, yaitu di dalam naungan arsy-Nya nanti pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala, naungan arsy-Nya nanti. Siapa 7 golongan tersebut? Adalah al-imamul adil, ya, al-imam al-adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Adil itu artinya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya secara syariat, ya, secara syariat. Nah, keadilan yang paling adil, ya, keadilan yang paling adil adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, adil yang paling adil, keadilan yang paling adil yang harus ditegakkan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini keadilan yang paling adil. Dan kerusakan yang paling rusak, ya, kriminal yang paling kriminal adalah asyirku billah. Ya, asyirku billah. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelahnya, setelah kesyirikan yaitu bid'ah. Ya, setelah bid'ah baru kemudian maksiat-maksiat selanjutnya. Ya, maksiat-maksiat selanjutnya. Nah, ini apa? Imam yang adil. Ya, imam yang adil. Cuma kita harus tekankan, ya, bahwasanya seorang imam, ya, seorang pemimpin itu juga dia manusia, ya, manusia, maka dia tempatnya salah dan tempatnya lupa. Ya, tempatnya salah dan tempatnya
lupa, ya, sebagaimana manusia, dan ini pasti, ya, dan ini pasti. Maka kita sebagai muslim, ya, sebagai muslim maka harus menasihati kalau mampu, ya, menasihati kalau mampu, ya, menasihati dengan kalau mampu. Bagaimana caranya disebutkan dalam hadis, ya, man arada ayan saha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyah. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpin yang muslim, ya, pemimpin kita itu apa? Ya, presiden, ya, presiden dengan aparatnya ke bawah, ya, dengan aparatnya sampai ke bawah. Maka kata Allah, kata Rasulullah SAW, maka janganlah dia terang-terangan, ya, janganlah dia terang-terangan. Walakin ya'khudhu biyadi, akan tetapi dengan cara dia pegang tangannya, fayakhlu bihi, maka dia berduaan dengannya. Ya, ini lihat ya caranya, ya. Fa in qabila minhu fadak, maka apabila dia menerima nasihat itu, maka itulah yang diharapkan. Wa illa, kalau enggak terima, kana qad adda alladhi alaih, maka kalau dia enggak terima, maka dia berarti telah menunaikan kewajibannya. Ya, dalam hadis ini, ya, dijelaskan, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Al-Imam Ibnu Abi Asim, ya, di dalam kitab As-Sunnah, dan Al-Imam Al-Hakim, ya, dan Al-Imam Al-Hakim, dan hadis ini hadis sahih, ya, dan hadis ini hadis sahih. Kalau ada kemungkaran, ya, bukan berarti kita diamkan, tapi kita harus nasihati, ya, harus nasihati dengan cara-cara yang syar'i, ya, dengan cara-cara yang syar'i, bukan dengan cara-cara yang menyelisih syariat, ya, bukan dengan cara-cara yang menyelisih syariat. Seperti apa? Demonstrasi. Kalau dikatakan bahwasanya demonstrasi itu diizinkan di negara ini, maka kita katakan bahwasanya itu menyelisih syariat. Meskipun diizinkan di dalam negara ini untuk berdemonstrasi, maka kita tidak boleh untuk mengerjakan perkara yang menyelisih syariat, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita berdemonstrasi berlawanan dengan hadis yang tadi kita sebutkan, ya, berlawanan dengan hadis yang kita sebutkan. Kemudian juga kalau setelah kita menyampaikan nasihat kemudian tidak terlaksana atau belum diterima atau dan seterusnya, maka dalam hadis ini juga dijelaskan, maka itulah kewajiban kita sebatas sampai di situ, ya, sebatas sampai di situ, ya. Dan kewajiban kita yang lain adalah kita mendoakannya, ya, mendoakan agar diberikan hidayah, ya, agar diberikan hidayah para pemimpin tadi, ya, supaya menjalankan kebaikan, ya, supaya menjalankan kebaikan. Ini ahlus sunnah, ya, ini ahlus sunnah, bukan dengan cara mengobarkan kemarahan masyarakat, ya, bukan dengan cara mengumbar aib-aib pemimpin di atas mimbar itu. Kita tidak katakan bahwasanya pemimpin itu malaikat yang bersih dari kesalahan, tidak. Tapi para pemimpin itu adalah manusia yang banyak salahnya, ya, yang banyak salahnya. Tapi adapun ketika mereka salah, kita wajib nasihati mereka dengan cara-cara yang syar'i. Sampai para ulama memasukkan menasihati pemerintah ini, ya, menasihati pemerintah ini masuk ke dalam bab akidah, ya, masuk dalam muamalah kepada pemimpin ini, masuk ke dalam perkara akidah. Sampai Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah taala dalam kitabnya Syarhus Sunnah, beliau berkata, idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan, ya, fa'lam annahu sahibus sunnah. Apabila engkau melihat seseorang dia mendoakan kebaikan kepada pemimpin, maka ketahuilah dia adalah ahlus sunnah. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Apabila engkau melihat ada orang menjelek-jelekan, mendoakan kejelekan kepada pemimpin, maka ketahuilah bahwasanya dia ahlul ahwa. Dia adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, ya, mengikuti hawa nafsunya. Maka ini diperhatikan, ya, diperhatikan. Kita sebagai pemimpin rumah tangga,
ya, kita sebagai pemimpin rumah tangga itu akan marah, ya, kalau istri kita itu ngejelekin kita di muka umum. Itu akan marah. Ya, itu akan marah. Maka pemimpin seperti itu juga. Ya, pemimpin negara kalau dijelek-jelekan itu akan marah, dan bahayanya itu sangat berbahaya karena pemimpin itu memiliki apa? Kekuatan. Pemimpin memiliki senjata. Ya, sedangkan menjelek-jelekan, membongkar aib pemimpin di muka umum itu sangat berpotensi menyebabkan apa? Pertumpahan darah. Ya, pertumpahan darah. Sedangkan Islam, Ahlus Sunnah sangat menjaga darah ini. Ya, sangat menjaga darah ini. Mungkin di lain waktu kita akan bahas tentang ini ya. Kemudian golongan yang kedua adalah syabun nasya'a bi ibadatillah. Ya, yaitu golongan kedua yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang pemuda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pemuda. Ya, ini pemuda. Ini mempunyai kedudukan khusus, ini para pemuda. Ya, di mana ya banyak para pemuda sekarang itu jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nasihatkan untuk yang punya anak, ya, perhatikan masa mudanya. Ya, perhatikan masa mudanya. Ya, bagaimana dia agar anak-anak kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketiga yang Allah naungi nanti adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Yaitu seorang laki-laki, ya, seseorang yang hatinya itu selalu terkait dengan masjid. Ya, terkait dengan masjid, terkait dia ingin sholat di masjid, dia ingin menghadiri majelis-majelis yang diadakan di dalam masjid, ya, itu termasuk ke dalam hadis ini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah rajulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu dua orang yang saling mencintai karena Allah. Dia bersatu di atas agama Allah dan dia berpecah di atas agama Allah. Dan agama Allah yang paling besar adalah tauhid. Ya, ini diperhatikan ya. Dan perpecahan yang paling besar dalam agama Allah adalah perpecahan di atas tauhid. Ya, perpecahan karena kesyirikan. Ya, ini dalam hadis ini sangat jelas ya. Dua orang yang saling mencintai, ya, karena Allah, bersatu karena Allah. Ya, jadi persatuan di atas tauhid. Ya, bukan persatuan semu. Ya, bukan persatuan semu sebagaimana yang didengungkan selama ini ya. Ya, bukan persatuan semu, tapi persatuan di atas agama Allah. Ya, agama Allah yang terbesar adalah tauhid. Perpecahan yang paling besar adalah asyirku billah. Ya, adalah asyirku billah. Seseorang tidak boleh bersatu mendiamkan kesyirikan. Tidak boleh. Ya, wajib menyatukan dua orang di atas tauhid. Ya, di atas tauhid. Dan tidak ada pemersatu selain tauhid. Ya, tidak ada pemersatu selain tauhid. Ya, dan pemecah terbesar adalah asyirku billah. Ya, adalah asyirku billah. Ini perhatikan ya, dua orang yang saling mencintai di atas tauhid, ya, dan dua orang yang berpecah karena kesyirikan. Ya, karena kesyirikan. Dan golongan yang selanjutnya rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin, yaitu orang yang keenam yang Allah naungin adalah seorang laki-laki yang diajak seorang perempuannya ini apa? Perempuan yang memiliki kedudukan dan memiliki kecantikan. Ya, memiliki kedudukan, jabatan, dan memiliki kecantikan. Diajak berzina. Ya, diajak berzina. Kemudian dia berkata, ya, ketika diajak berzina, faqala inni akhafullah. Ya, dia berkata, aku takut kepada Allah. Artinya dia menolak. Ya, artinya dia menolak ajakan untuk berzina. Kemudian yang ketujuh, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Afwan, yang keenam ya. Kemudian yang keenam adalah seseorang yang bersodakoh dengan sebuah sodakoh, kemudian dia menyembunyikan sodakohnya tersebut hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Artinya itu sangat
saking tersembunyinya. Ya, tentang sedekah tersembunyi ini ya itu bagus, ya bagus. Tapi nanti ada keadaan di mana sedekah ini diterang-terangkan, ya, kalau itu seandainya membawa kepada maslahat. Misalnya seorang bapak ingin mengajarkan sedekah kepada anaknya, maka kan harus terang-terangan diajarkan kepada anaknya supaya anaknya sedekah, ya. Nanti ada amalan-amalan yang memang kita harus terang-terangan agar supaya mendapatkan manfaat yang lainnya, ya, manfaat yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Dan yang ketujuh adalah seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan sepi, ya, dan mengalir air matanya. Ini menunjukkan keikhlasan dia, ya, menunjukkan keikhlasan dia. Karena biasanya orang itu lebih mudah nangis kalau kelihatan orang, ya, kelihatan orang. Tapi kalau ketika sendirian dia malas, ya, dia malas. Maka ini menunjukkan keikhlasannya dan menunjukkan keutamaan mereka yang menangis karena Allah ketika dalam keadaan sepi. Yaitu 7 golongan, ya, yang disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim juga menyebutkan dan lain-lain. Ya, itu 7 golongan tadi, ya. 7 golongan yang akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala di dalam naungan arsy-Nya. Kemudian kata Syekh Rabi, fima yarawnahu wa yalqawna. Ya. Beliau menjelaskan perkataan Al-Imam Abu Usman As-Sabuni, yaitu apa yang Rasulullah, Allah dan Rasulnya kabarkan tentang perbedaan makhluk, ya, juga pada apa yang mereka nanti lihat dan apa yang mereka jumpai di sana nanti pada hari kiamat, ya, berupa ketakutan, ya, berupa mengambil kitab catatan dengan tangan kanannya dan tangan kirinya dan seterusnya. Kemudian kata Syekh Rabi, ya, apa makna dari perkataan penulis apa yang mereka lihat dan apa yang mereka jumpai, yaitu mereka menyaksikan, ya, nanti penghuni atau manusia ketiga itu mereka menyaksikan dengan mata mereka berupa ketakutannya, kekacauan pada hari tersebut. Summa yalqaunahu, kemudian apa yang mereka jumpai? Apa yang mereka jumpai yaitu Yaitu apa yang hukuman, ya, yang akan diberikan kepada ahlu syar, ya, apa yang diberikan kepada orang yang pelaku kejelekan, ya, dan apa yang akan diberikan kepada kabar gembira kepada orang-orang yang bahagia, ya, orang-orang yang bahagia. Ya, orang-orang yang bahagia, ya, berupa mengambil catatannya dengan tangan kanannya, ya, dan orang yang sesat, orang yang sengsara nanti akan mengambil catatannya dengan tangan kirinya, ya, dengan tangan kirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah akan yu'til mu'minina kutubahum biaimanihim. Allah akan memberikan kepada orang-orang mukmin catatan-catatan mereka dengan tangan kanannya, ya. Jadi dicatat ini kita, ya, dicatat. Maka antum pinter-pinter, ya, bagaimana antum mengkondisikan diri antum itu supaya malaikat itu mencatat yang bagus-bagus, ya, supaya malaikat itu mencatat yang bagus-bagus. Antum berpikir, ya, antum berpikir bagaimana handphone antum, bagaimana uang antum, bagaimana baju antum, bagaimana motor antum itu bisa bernilai pahala, ya, bisa bernilai pahala. Nanti antum akan dapatkan itu, ya, antum akan dapatkan itu di dunia aja bisa, ya, ya, di dunia aja bisa. Berapa banyak kejadian yang tahun dulu itu bisa kita lihat, ya, kita lihat di YouTube sekarang itu kita lihat, ya. Maka Allah telah berfirman apa? Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal sebesar biji zarrah kebaikan, dia akan melihatnya, ya, dia akan ngelihatnya. Ya, barang siapa yang beramal syarra, ya, kejelekan, dia akan melihatnya juga, ya, akan dia melihatnya juga. Dan ini harus ada, ya, harus ada. Hari ini harus ada.
hari penegakan kebaikan itu dilihat, dibalas, itu harus ada. Kita udah sering-sering ulang ya. Ya. Dan harus ada hari di mana kejelekan itu terungkap. Ya, terungkap. Itu harus kelihatan. Ya, harus kelihatan. Maka kita nasihatin ya untuk diri saya dan semuanya jamaah ya. Jadikan capek kita itu ya bernilai pahala. Antum niatkan dari rumah langkah kaki itu karena Allah Subhanahu wa taala. Antum yakini dalam hati antum itu apa? Dicatat oleh malaikat ini ya. Enggak ada yang sia-sia sedikit pun. Enggak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagi antum yang bermaksiat ya, jangan khawatir, Allah pun akan mencatatnya. Ya, Allah akan mencatatnya dan Allah akan membalasnya. Ya, Allah akan membalasnya. Kan dalam hadis disebutkan apa? La tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser nanti kedua kaki seorang hamba sampai ditanya tentang 4 perkara. Tentang umurnya. Ya, tentang umurnya antum akan ditanya nih. Antum berapa tahun sholatnya, antum ingat-ingat ke belakang. Antum berapa tahun maksiatnya. Ya, antum berapa tahun maksiatnya, antum berapa tahun ibadahnya. Ingat, ibadah antum belum tentu diterima loh. Karena ibadah ini terkait dengan keikhlasan. Ya, terkait dengan keikhlasan. Ya, jangan sampai ibadah yang udah sedikit kurang ikhlas, ya, itu belum tentu diterima, antum tambah dengan maksiat. Ya, antum tambah maksiat, antum semakin sulit masuk surganya Allah Subhanahu wa taala nanti ya. Ya. Kemudian Allah akan bertanya tentang harta ini ya. Dari mana dia peroleh dan dari mana dia akan habiskan. Ya, dari mana dia peroleh, dari mana antum peroleh lembar per lembar duit antum itu. Ya, dari mana antum peroleh, ya, uang recehan antum itu diperoleh dari mana? Ya, Allah akan catat itu. Ya, dan kemana dia keluarkan uang ini. Jadikan uang antum ini per lembarnya, persennya, perecehannya. Antum ingetin ini kemana larinya? Ya, kemana larinya? Apakah dia ini mendekatkan antum ke surga? Ya, ataukah apa? Mendekatkan antum ke neraka. Ya, mendekatkan antum ke neraka. Ya, uang di mana nanti pada hari tersebut apa? Tidak berharga. Kan kata Allah apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu apa? Pada hari itu tidak bermanfaat anak dan tidak bermanfaat juga harta. Hari inilah harta antum bermanfaat. Ya, hari inilah harta antum bermanfaat. Dan harta sebenar-benar harta yang kita peroleh adalah harta yang kita bawa ke hari kiamat nanti, pahalanya. Ya, adapun harta yang antum makan itu antum habiskan, keluar antum makan, keluar jadi kotoran. Ya, tapi kalau harta antum ini antum jadikan amal jariyah, antum keluarkan di jalan Allah, antum berikan ke masjid, antum berikan kepada fakir miskin, antum berikan untuk ya perjuangan agama Allah, itulah yang akan antum bawa, ya, antum mendapatkan pahalanya nanti di hari kiamat. Ya, nanti di hari kiamat. Dan antum akan dapatkan ini di dalam catatan antum nantinya. Kemudian kata penulis, ya, faqad dzakarallahu subhanahu fil Qur'an annahu yu'ti al-mu'minina kutubahum bi aymanihim wal kufaru bi syama'ilihim. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an akan memberikan kepada orang mukmin catatan mereka dengan tangan kanannya dan kepada orang kafir dengan tangan kirinya. Dan orang-orang yang terkadang juga orang-orang yang berbuat dosa juga akan mengambilnya dengan tangan kirinya, wal iyadu billah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, beliau membawakan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Haqqah, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulakin hisabiyah fa huwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah kutufuha daniyah kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan kita di pekan selanjutnya.
Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.